Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami sekeluarga. Hari ini kami akan mengunjungi makam Sunan Kalijaga yang berada di Demak. Sekilas tentang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menyebutnya Susuhunan Kalijaga adalah seorang tokoh wali songo. Beliau dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi budaya Jawa. Makamnya berada di Desa Kajilangu, Kabupaten Demak. Sunan Kalijaga bernama Raden Said, lahir pada tahun 1450 dan meninggal pada tahun 1592. Cara berdakwah Sunan Kalijaga. Menurut sebuah cerita, sebelum menjadi wali songo, Raden Said adalah seorang perampok yang selalu mengambil hasil bumi di gudang penyimpanan hasil bumi di kerajaannya. Merampok orang-orang kaya. Hasil curiannya dan rampokannya ia akan bagikan kepada orang-orang yang miskin. Suatu hari saat Raden Said berada di dalam hutan, ia melihat seorang kakek tua yang bertongkat. Orang itu adalah Sunan Bonang. Karena tongkat itu jika dilihat seperti tongkat emas, ia kemudian merampas tongkat itu. Katanya, hasil rampokan itu akan ia bagikan kepada orang yang miskin. Tetapi Sang Sunan Bonang tidak membenarkan cara itu. Ia menasihati Raden Said bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal yang buruk. Lalu Sunan Bonang menunjuk pohon aren emas dan mengatakan, bila Raden Said ingin mendapatkan harta tanpa berusaha, maka ambillah buah aren emas yang ditunjuk oleh Sunan Bonang. Karena itu Raden Said ingin menjadi murid Sunan Bonang. Raden Said lalu menyusul Sunan Bonang ke sungai. Raden Said berkata bahwa ingin menjadi muridnya. Kemudian Sunan Bonang menyuruh Raden Said untuk bersemedi sambil menjaga tongkatnya yang ditancapkan ke tepi sungai. Raden Said tidak boleh beranjak dari tempat tersebut sebelum Sunan Bonang datang. Raden Said selalu melaksanakan perintah tersebut. Karena itu ia menjadi tertidur dalam waktu lama. Karena lamanya ia tertidur tanpa disadari, akar dan rembutan telah menutupi dirinya. 3 tahun kemudian, Sunan Bonang datang dan membangunkan Raden Said karena ia telah menjaga tongkatnya yang ditancapkan ke sungai. Maka Raden Said diganti namanya menjadi Kalijaga. Kalijaga lalu diberi pakaian baru dan di pelajaran agama oleh Sunan Bonang. Kalijaga lalu melanjutkan dakwahnya dan dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Namun cerita ini banyak diragukan oleh para sejarawan dan ulama berpaham salaf karena tidak masuk akal dan bertentangan dengan ilmu syariat. Dalam dakwah beliau, ia punya pola yang sama dengan mentor sekaligus sahabat dekatnya, yaitu Sunan Bonang. Paham keagamaannya cenderung sufistik berbasis salaf, bukan sufi panteistik atau pemujaan semata. Ia juga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Beliau sangat toleran pada budaya lokal. Beliau berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya. Maka mereka harus didekati dengan bertahap, mengambil sambil mempengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami, dengan sendirinya kebiasaan lama hilang. Ajaran Sunan Kalijaga
terkesan sinkretis dalam mengenal Islam. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Ilir-ilir dan Gundul-gundul Pacul. Dialah menggagas baju takwa, perayaan sekatenan, grebeg maulud, dan serta lakon carangan Layang Kalimusodo dan Petruk Dadi Ratu. Lanskap pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beringin, serta masjid diyakini pula dikonsep oleh Sunan Kalijaga. Metode dakwah tersebut sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah Adipati Pandanaran, Kartasura, Kebumen, Bayumas, serta Pajang. Ketika wafat, ia dimakamkan di Desa Katilangu, dekat kota Demak, Bintoro. Makam ini hingga sekarang masih ramai diziarahi oleh orang-orang dari seluruh Nusantara. Beginilah sekilas kisah tentang Sunan Kalijaga. Al-Fatihah untuk Sunan Kalijaga. Al-Fatihah.